Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dari kelas 6A. Pada video kali ini saya akan bahas materi dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Di sini saya akan bahas bab 7 dari fase delivery, yaitu subbab yang pertama yang akan saya bahas adalah evaluasi, yang kedua pelatihan, dan pelatihan pengguna akhir. Materi pembahasan yang pertama ini adalah deployment. Deployment adalah semua langkah, proses, dan aktivitas yang diperlukan untuk membuat sistem perangkat lunak atau pembaruan tersedia untuk user atau pengguna yang dituju. Selanjutnya, tahap-tahap dari deployment itu yang pertama ada instalasi, kedua pengaturan database, ketiga migrasi dan konversi data, keempat eksekusi secara terbatas, kelima eksekusi secara paralel, dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini saya akan membahas poin yang terakhir saja. Tahap evaluasi. Secara bahasa, evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penaksiran atau penilaian. Selanjutnya, secara harfiah, evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi sendiri diadakan untuk mengumpulkan dan mengkombinasikan data dengan standar tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dari istilah perusahaan, evaluasi merupakan proses pengukuran dan efektivitas strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan, yang hasilnya nanti selanjutnya akan digunakan sebagai analisis program berikutnya. Tahap terakhir dari tahap deployment ini adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh rangkaian dan pastikan semua aktivitasnya didokumentasikan karena untuk menjadi bukti dari proyek yang akan dikerjakan. Jika ada aktivitas dalam tahap deployment ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah pertimbangkan untuk masukannya dalam fase akhir dan pemeliharaan atau dalam proyek berikutnya. Selanjutnya ada fungsi evaluasi. Yang pertama, fungsi pengukur keberhasilan. Fungsi ini merupakan fungsi evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Yang kedua ada fungsi seleksi. Fungsi selektif ini digunakan untuk menyeleksi metode atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, fungsi diagnosis. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Jadi, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang akan dibuat. Yang terakhir ada fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk sistem sesuai dengan kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi ini, manajemen proyek dapat menempatkan sistem-sistem yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan di sini harus dilakukan sebelum memasuki tahap produksi. Seorang stakeholder atau pemangku kepentingan yang nantinya akan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengoperasian sistem informasi sehari-hari. Jadi biasanya dalam pelatihan ini terdapat hambatan seperti pencocokan penjadwalannya,
yaitu karena para pengguna umumnya memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari yang kadang-kadang bahkan sangat menyita waktu sehingga menyulitkan dalam melakukan penjadwalan pelatihan. Di sini peran penting seorang manajer proyek, yaitu harus dapat melakukan koordinasi dengan departemen dan atasan dari pengguna yang bersangkutan. Jika diperlukan, juga dapat meminta dukungan dari pihak stakeholder yang memiliki wewenang untuk memutuskan jadwal pekerjaan pengguna dalam organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, pengaturan pelatihan harus memperhatikan efektivitas hasil pelatihan dan efisien dalam penjadwalan, sehingga ketika dilaksanakan akan memberikan informasi yang cukup bagi peserta pelatihan. Pelatihan juga harus disertai dengan pengoperasian sistem informasi secara langsung dan tidak hanya berisi teori saja, karena jika hanya teori saja tapi tidak ada praktiknya, maka peserta juga akan merasa kebingungan nantinya untuk menggunakan sistem informasi atau sebuah sistem dari proyek yang akan dibuat tersebut. Nah, teori dari yang menyampaikan pada pelatihan kali ini juga dapat disampaikan melalui presentasi yang menarik. Sediakan juga data-data yang akan digunakan dalam pelatihan dan merupakan gambaran dari keadaan sebenarnya agar sesuai dengan proyek yang akan dibuat nantinya. Masukkan dan jangan lupa masukkan juga waktu-waktu istirahat di sela pelatihan. Istilah program pelatihan dalam perusahaan merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan kinerja karyawan yang baik, maka karyawan akan semakin ahli dan terampil dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, tenaga, dan waktu. Melalui program pelatihan ini, tidak hanya kemampuan dan pemahaman atas pekerjaan yang ingin dicapai saja, namun diharapkan dapat membentuk dan meningkatkan pola pikir, sikap, dan cara pandang karyawan yang lebih baik terhadap pekerjaannya, baik secara individu maupun dalam tim kerja. Di samping itu, dengan adanya peningkatan mutu pegawai melalui program pelatihan, diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pribadi karyawan sehingga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih beragam. Jalan dengan tujuan perusahaan agar menjadi lebih baik dan profesional. Selanjutnya ada hal-hal yang harus dihindari dalam memberikan pelatihan. Apa ya yang harus dihindari? Nah, pertama ada ruangan pelatihan dan peralatan yang tidak memadai. Dengan tidak adanya ruangan pelatihan dan peralatan yang tidak memadai, itu dapat mengganggu jalannya pelatihan karena sebelum melakukan pelatihan, semua panitia atau yang berhubungan langsung dengan pelatihan ini harus sudah siap dengan segala kendala atau masalah yang akan dihadapi nantinya. Jadi harus memiliki rencana kegiatan yang banyak pula untuk menghindari kendala-kendala yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua, ada pembahasan teori yang terlalu teknis dan monoton. Dengan memberikan teori yang terlalu teknis serta monoton atau itu-itu saja, dapat menyebabkan peserta mengalami kebosanan. Jadi harus pemberi pelatihan harus berinovasi dan memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya, latihan pengoperasian yang tidak menggunakan data yang familiar bagi peserta. Jika pada pelatihan ini mengenai sistem informasi, maka data-data yang ditunjukkan juga harus meliputi sistem informasi, tidak di luar dari topik pelatihan tersebut. Yang keempat, pemberi pelatihan kurang menguasai sistem
tidak informatif, terlalu banyak bergurau, dan tidak memberikan kesempatan bertanya. Untuk sebuah gurauan atau lawakan memang diperlukan untuk mengembalikan semangat atau suasana di dalam ruangan pelatihan tersebut. Tapi jika terlalu berlebihan juga tidak baik, dan jika tidak memberikan kesempatan bertanya kepada peserta pelatihan, maka peserta pelatihan akan kebingungan untuk kedepannya. Jadi seharusnya harus menyediakan sesi kesempatan tanya jawab atau Q&A. Nah, yang terakhir ini tidak disiplin dalam penggunaan waktu. Bahkan di tengah-tengah waktu pelatihan atau diskusi yang berkepanjangan. Tidak disiplin dalam penggunaan waktu di sini adalah misalnya pada awal dimulai pelatihan itu seharusnya jam 8 pagi, tetapi ngaret hingga jam 9. Padahal semua peserta pelatihan memiliki tanggung jawab dan kegiatan masing-masing. Jadi di sini dalam tidak disiplin dalam penggunaan waktu di sini bukan hanya peserta yang mengalami kerugian, bahkan seluruh orang yang terlibat dalam pelatihan ini akan merasakan dampaknya. Nah, peserta pelatihan sendiri terdiri atas berbagai personal yang dibagi berdasarkan peranannya dalam pengoperasian sistem informasi. Pelatihan ini bukanlah hanya untuk para manajer proyek saja. Anggota tim juga harus tahu bagaimana peran dan tugasnya dalam proyek ini. Selain itu, para eksekutif juga harus menghadiri pelatihan karena mereka perlu mengetahui bagaimana mendukung proyek agar proyek itu bisa sukses dalam menyelesaikan berbagai problema perusahaan. Berikut ini adalah pembagian pelatihan berdasarkan peranan peserta secara umum. Dalam proyek sebenarnya, kita dapat menambahkan kategori peserta yang sesuai dengan sistem yang dibutuhkan. Pelatihan berdasarkan peranan peserta secara umum, yang pertama ada pelatihan pengguna akhir. Pengguna akhir adalah mereka yang akan berinteraksi dengan sistem informasi selama sehari-hari gitu, sebagai alat bantu dalam melaksanakan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam pelatihan ini harus difokuskan dalam penggunaan praktis. Pada akhir pelatihan, pengguna akhir diharapkan dapat menguasai pengoperasian untuk pekerjaan sehari-hari, termasuk penggunaan berbagai tombol, pemeriksaan data, dan pelaporannya. Yang kedua adalah pelatihan administrator. Pelatihan administrator akan dibahas oleh rekan saya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.